hidupku. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu.
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku
kasih-Mu yang indahnya kekudusan-Mu, peduli dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku angkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, peduli dengan
Kami bersyukur malam hari ini Bapak, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sungguh kami di tempat ini, kami tidak mau menjadi penontonnya Tuhan, tapi justru kami mau memberikan hati kami memberikan waktu kami kepadamu, untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang sendiri yang berkata-kata kepada kami, berikan pengertian demi pengertian kepada kami ya Tuhan, apa yang harus kami kerjakan untuk menghadapi segala sesuatu, kemungkinan demi kemungkinan yang ada yang terjadi atas bangsa kami saat ini. Kami boleh mempertahankan Indonesia di hadapan-Mu. Kami sungguh Tuhan, kami mau mempertahankan Indonesia dengan setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebelum kami melanjutkan doa malam ini, biarlah Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan pengertian kepada kami mengapa kami harus berdoa, berpuasa selama 40 hari ini. Sebab kami tahu Tuhan punya rencana dan rancangan yang besar atas kehidupan bangsa kami, perekonomian bangsa kami, bahkan atas generasi-generasi Yeremia ya Tuhan, generasi anak-anak muda. Kami percaya Bapak. Oleh sebab itu biarlah kami membuka hati kami, menurami hamba-Mu untuk menyampaikan pesan malam hari ini, sebelum kami melanjutkan dalam pokok-pokok doa kami, dalam penyembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati bersama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Baik, saudara, shalom. Puji Tuhan, kita iya, saudara, kita ada di dalam doa puasa selama 40 hari. Mengapa 40 hari, saudara? Ya, tadi pagi sudah saya sampaikan di tempat ini bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, tapi ini akan saya urai lebih dalam lagi mengenai mengapa kita perlu berdoa, berpuasa selama 40 hari ini. Ya, saya tahu bahwa doa puasa ini adalah, saya katakan, satu dimensi yang baru, saudara. Kita seringkali melakukan doa puasa selama 40 hari, tetapi kita tidak pernah melakukan ya doa malam sampai 40 hari di tempat ini. Dan baru kali ini. Dan semuanya juga heran, saudara. Kami heran, pengerja heran, jemaat juga heran. Kenapa yang datang begitu antusias, banyaknya luar biasa. Ini satu tanda bahwa roh doa sedang dicurahkan atas gereja kita di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kembali saya mengulang bahwa sebelum kita memulai doa puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 April, saudara, 1 Maret sampai 9 April, saya sudah sharekan kepada semua yang khususnya dalam doa pagi, bahkan di grup pendoa, khusus pendoa syafaat di gereja kita, di tempat ini saya sudah sharingkan. Pada waktu itu sebelum kita mengadakan KKR, saudara, saya minta kita semuanya berpuasa. Dan saya juga sharingkan bahwa kita harus berpuasa selama 40 hari. Dan kita mau rindu Tuhan, rindu kita mengadakan puasa, doa puasa, khususnya doa malam di tempat ini. Nggak tahu jam berapa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dan terus itu sudah kita laksanakan di dalam puasa kita, tetapi doanya belum. Saya tunggu konfirmasi dari pemimpin rohani. Biasanya itu terjadi, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan,
Hari Sabtu tanggal 1 Maret yang lalu, tepatnya hari Sabtu. Ya, luar biasa. Gembala pembina kita ya mengatakan kita harus berpuasa dan berdoa selama 40 hari. Nah, saudara, kenapa 40 hari? Di dalam Alkitab saudara, dari mulai kitab Kejadian sampai kepada perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, saudaraku, itu ada hal yang sangat luar biasa, peristiwa yang terjadi selama 40 hari. Di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-12, pada waktu Tuhan marah atas penduduk bumi, maka dikatakan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ini peristiwa siapa? Nuh. Peristiwa Nuh itu ada hujan yang sangat keras, sangat lebat selama 40 hari 40 malam, saudara. Saudara perhatikan, 40 hari itu berbicara di dalam kitab Kejadian 7 ayat ke-12, berbicara tentang penghukuman Allah terhadap manusia. Kenapa? Karena manusia sudah bejat, mereka kawin mengawinkan, mereka saudara berbuat dosa, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung dan banyak hal Allah-Allah lain yang dia sembah. Oleh sebab itu Allah sangat marah, dan hanya Nuh, perhatikan di sini, hanya Nuh dan keturunannya yang diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan bahwa siapakah Nuh ini? Siapakah Nuh? Siapakah Nuh, saudara? Nuh adalah orang yang hidup karib dengan Tuhan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan, saudara. Ya, terus menerus dia membangun sebuah keintiman. Bahkan ketika air itu sudah surut, saudara, yang dilakukan Nuh pertama kali, dia langsung membangun mezbah sebagai ucapan syukur, membangun sebuah mezbah dan penyembahan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Nuh adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan. Dan saudara, Nuh terluput karena apa? Dia melakukan perintah Tuhan untuk membangun bahtera. Padahal pada waktu dia membangun bahtera, banyak olok-olokan, banyak serangan demi serangan dari luar, saudara. Bahkan pada waktu pertama kali Nuh membangun bahtera, saudara, itu anak-anaknya, menantunya nggak mau bantu, tetapi makin lama mengerti dan mulai membantu. Saudara perhatikan di sini bahwa sungguh-sungguh ketika kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara dan saya akan diselamatkan. Amin. Dari penghukuman dunia ini. Saudara perhatikan virus corona ini. Ya, ini saya nggak nakut-nakuti saudara, tetapi percayalah bahwa orang-orang seperti kita akan diselamatkan dari bahaya ini, saudara. Nah, yang kedua, saudara, dikatakan di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-17-nya, dikatakan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Saudara, lihat, 40 hari lagi, 40 malam terjadi hujan yang begitu besar, dan 40 hari lautan air itu menutupi bumi. Kejadian 8 ayat yang ke-6. Sesudah lewat 40 hari, perhatikan lagi, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara sesuatu yang sangat-sangat spesifik. Kalau saudara dan saya betul-betul memperhatikan, kenapa kita mesti 40, saudara. 40 hari kita berdoa, 40 hari kita berpuasa. Artinya benar-benar di tahun dimensi yang baru ini, saudara, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan atas anak-anak Tuhan, saudara. Dan saya menangkap hal ini beberapa waktu yang lalu. Saya sampaikan, dan tadi tiba-tiba Tuhan ingatkan
tentang lalang dan gandum. Tuhan membuat perbedaan di sana, saudara, antara lalang dan gandum. Ya, gandum diikat, kemudian dikumpulkan dan dibakar. Lalang diikat, dikumpulkan dan dibakar, tetapi gandum dituainya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan dengan baik bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membuat perbedaan. Dan saya percaya orang yang taat, orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan akan buat beda. Amin. Amin, saudara. Nah, di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-28, di sana pun saudara perhatikan, Musa, ya, itu selama 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air. Yang dilakukan Musa di sana di atas Gunung Sinai, yaitu dia bersama dengan Tuhan. Saudara perhatikan baik di sini. Ini yang dimau Tuhan. Bahwa setiap malam kita ada di tempat ini, saudara hadir di tempat ini, jangan jadi penonton. Kasih tahu kanan kiri, jangan jadi penonton. Saudara harus jadi pemain di sini. Saudara harus ikut memuji menyembah Tuhan. Ada amin. Jangan saudara, nggak enak kalau nggak kelihatan batang hidungku. Sekali-sekali Pak Yonatan nggak ngeliat batang hidungku, ntar ditanyain. Sementara saudara ada di tempat ini, saudara nggak nyanyi, nggak puji nyembah Tuhan. Apalagi Pak, saya di sini kan karena istri, Pak, dipaksa istri untuk doa. Ya udah ikut aja, Pak. Jangan, Bapak Ibu. Saya di sini juga dipaksa suami, Pak. Suami saya itu lebih cerewet daripada saya. Waduh, saudara. Saudara dikasih Tuhan, jangan. Kita harus benar-benar seperti Musa. Saudara perhatikan, pada waktu Musa 40 hari 40 malam di sana, saudara, Musa ini apa? Di sana di dalam doanya, Musa ini minta pengampunan atas bangsa Israel yang hendak dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu dia menyembah yang namanya patung lembu emas. Maka marahlah Tuhan dan merencanakan untuk memusnahkan bangsa Israel. Tetapi Musa selama 40 hari 40 malam dia sujud kembali, dia berdoa, dan dia berdoa untuk Tuhan mencabut, Allah mencabut rancangannya itu. Dan dikatakan maka Allah menyesal atas rancangan itu. Musa berbicara dengan sangat lantang, Tuhan, kiranya Engkau mengingat perjanjianmu dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan sampai orang lain, artinya orang-orang Mesir berbicara. Ternyata bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir menuju padang gurun hanya untuk dimusnahkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, mari lihat doa saudara di tempat ini itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Memang gak gampang. Saya malam ini nanti jam 00 sampai 04 ada doa semalaman di menara, saudara. Jadi saya dari tempat ini langsung ke menara. Dari menara jam 4 saya kesini lagi doa pagi lagi. Luar biasa, saudara. Doanya berantai. Ya. Besok pagi saya udah ada di sini lagi jam 5 pagi. Saudara dikasih buktinya saya segar. Malah waktu saya awal-awal puasa itu sakit tenggorokan, flu. Sekarang saya enggak. Saudara, saya sehat. Luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun tadi pagi ya muntah-muntah, saya enggak peduli. Istri saya bilang jangan kalah dengan intimidasi. Lawan intimidasi. Saya percaya ini kekuatan dari Tuhan. Saya akan berdoa di menara buat GBI Regensi 1. Kita berdoa sungguh-sungguh, saudara. Ya, sungguh-sungguh. Jadi saya percaya seperti Musa juga mempertahankan hal itu. Nah, kalau saudara lihat juga di dalam Bilangan 13 ayat 25. Para pengintai pada waktu itu 12 orang pengintai disuruh Tuhan mengintai tanah Kanaan, dan di sana
Selama 40 hari para pengintai itu ada di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Saudara dikasih Tuhan, tetapi dari 12 pengintai itu, yang 10 pengintai tidak percaya bahwa Allahnya menyertai mereka. Mereka mulai gentar, mereka mulai takut. Kitab Ayub mengatakan, ketakutanmu lah yang mendatangi engkau. Mereka mulai takut, saudara. Mana bisa kita mengalahkan bangsa enak yang tinggi besar? Kita seperti apa? Belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, dia itu di hadapan kita seperti roti yang perlu kita telan habis. Saudara dikasih Tuhan, lihat di sini satu kemampuan yang luar biasa. Akibat dari 10 orang yang tidak percaya, justru saudara mengakibatkan jutaan orang Israel mengalami kesengsaraan selama 40 tahun. Mari kita perhatikan ayatnya. Bilangan 14 ayat yang ke-34. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 10 orang yang tidak percaya, seluruh bangsa mendapat penghukuman. Jangan kita nggak percaya, saudara. Amin. Risiko terhadap anak cucu menantu kita, risiko terhadap keturunan kita. Kalau sekarang dikatakan ayo kita puasa 40 hari, kita mengerang, kita berdoa ke bangsa ini, lakukan. Jangan biarin aja, itu kan urusan pendeta. Enggak, saudara. Tuhan enggak ngomong untuk urusan pendeta. Tuhan ngomong untuk urusan orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya, yaitu saudara dan saya. Kita perlu mempertahankan negeri ini. Amin, saudara. Kita perlu berdoa buat bangsa kita. Kita perlu berdoa buat generasi Yeremia. Kita perlu berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga. Jangan sampai kita nggak percaya. Karena kita nggak percaya, saudara, dikatakan ya bahwa pada waktu ya sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Ternyata ketika 10 orang itu nggak percaya, itu merupakan suatu kesalahan bagi Tuhan. Tidak mempercayai apa? Kekuatan Tuhan. Dia berkata, dia memberontak kepada Yosua, Musa, dan Kaleb, saudara, untuk dilempari. Dan Tuhan marah hal itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo jangan kita main-main. Amin. Jangan kita main, jangan ngomong udahlah cukuplah gua doa, udahlah enggak. Saudara yang sudah terpanggil di tempat ini, ayo kita doa ngotot sama Tuhan. Saudara mau nangis, lepaskan roh saudara. Jangan saudara jadi penonton. Jangan saudara, iya ya, musiknya enak nih pengantar tidur. Amin. Jangan. Ayo kita naikkan roh kita. Kita on fire dalam roh kita. Kita memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Nah, di dalam Ulangan 9 ayat 18 yang tadi saya katakan, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Tuhan bisa sakit hati ya. Kenapa? Tuhan juga bisa cemburu. Ya, cemburu ilahi. Pada waktu apa ini bangsa Israel menyembah, tetapi yang mempertahankan supaya bangsa Israel tidak dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Musa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Saya percaya Tuhan juga memperhitungkan bangsa ini karena ada saudara di dalamnya. Amin. Toh kalau memang ini harus terjadi di seluruh bangsa ini, saudara akan diluputkan dalam nama Tuhan Yesus. Ulangan 9 ayat 25. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Tadi Musa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu, saya ajak, jangan kita santai malam hari ini. Buat saya ini semakin jelas tuntun arah. Tuhan arahkan kita semakin jelas. Semakin jelas tujuan kita ada di tempat ini. Yang mau katakan amin. Kemudian saudara lihat, ya, semua di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-16. 1 Samuel 17 ayat 16 dikatakan, orang Filistin itu maju mendekati pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara perhatikan, masa 40 hari itu pada waktu peperangan antara Filistin dengan Israel. Filistin punya tentara yang namanya Goliat. Siapa yang gak takut dengan Goliat? Sampai Saul pun sembunyi, saudara. Dan Filistin dengan gagahnya berkata, ayo siapa yang berani menghadapi aku? Goliat berani berkata, siapa yang berani? Turunkan pahlawan-pahlawanmu, hai Israel. Saudara, perhatikan dengan baik. Seolah-olah corona ini ya mengintimidasi kita. Begitu batuk langsung terintimidasi. Waduh gitu kan. Nanti hari Jumat, saudara, ada presentasi dari Dr. Yefta yang akan menjelaskan tentang corona dan bagaimana tindakan kita, apa yang harus kita lakukan supaya tidak stres. Ya, nanti hari Jumat akan ada apa namanya? Ya, presentasi, saudara. Ya, jadi nanti akan dijelaskan oleh Dr. Yefta tentang corona ini. Saudara jangan takut. Dia bilang bahwa di antara semua virus yang paling lemah itu adalah virus corona. Karena begitu kena antiseptik aja, dia langsung mati, saudara. Ya, kena panas terik. Tadi panas banget kan? Ah, saudara, virus mati semuanya, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi nanti besok hari Jumat kita kan kumpul. Ya. Dia lagi mempersiapkan bahannya dan sesuai dengan WHO yang ada, Badan Kesehatan Dunia, dia akan presentasikan supaya kita jangan nebak-nebak terus apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan nanti supaya kita betul-betul bisa. Ya, perlu hikmat juga, saudara. Ada yang berkata begini, wah, nggak salaman, nggak punya iman, gitu kan, takut sakit. Saudara, bukan itu persoalannya. Persoalannya itu gini loh, kalau saudara nyebrang, nggak tengok kanan kiri nggak? Hah? Jalan raya besar, saudara nyebrang tengok kanan kiri enggak? Bukankah saudara punya iman? Kenapa enggak langsung nyebrang? Nah, maksud saya, kenapa kok diarahkan untuk tidak bersalaman? Kita juga perlu hikmat. Ada amin. Jadi kalau ada orang yang nggak mau bersalaman, jangan baper. Orang ini juga mawas diri seperti kita nyebrang, lihat kiri kanan, saudara. Betul enggak? Kan saya punya iman, ya udah Anda nyebrang aja di tempat keramaian, langsung innalillahi, saudara. Kan gitu. Jadi jangan kita punya iman yang konyol seperti seorang pemuda, 3 orang pemuda pulang dari KKR. Wah, Yesus menyembuhkan. Yesus dasar pas hujan lagi, saudara. Banjir. Wah, Yesus dahsyat. Tadi Pak Niko ngomong, misalnya begitu ya.
Ini perumpamaan aja. Wah, seperti Tuhan Yesus jalan di atas air, mujizat terjadi. Ini pas banjir bandang, saudara. Wah, punya iman, amin. Wah, doa syafaat, saudara. Bahasa roh. Ayo nyebrang, gandengan tangan, plus hilang, saudara. Bukan jalan di atas air, tenggelam di bawah air, saudara. Punya iman, punya, saudara. Tetapi kita perlu amin. Jadi jangan saudara, waduh Pak, nggak percaya sama perlindungan Tuhan. Percaya kita, tapi kita juga harus punya ada amin. Jadi kalau ada orang nggak salaman, asal nggak mau salaman, jangan baper, emang gue najis nggak mau salaman. Jangan, amin. Kok sampai di sini sih? Cerah 40 hari tadi ya. Haleluya. Dan sudah dikasih Tuhan, kita tahu bahwa seperti orang Filistin ini tadi, ya. Dia berkoar, tetapi Filistin bisa dikalahkan oleh satu orang yang bernama siapa? Daud. Goliat bisa dikalahkan oleh satu orang yang bernama siapa? Daud. Siapakah Daud? Orang yang takut akan Tuhan, yang setiap hari, setiap saat dia memuji menyembah Tuhan dengan kecapinya. Amin. Artinya apa? Saya percaya saudara, kenapa kok menteri kesehatan dia bilang corona itu ditangkal dengan doa? Kenapa? Pada waktu saudara berdoa, itu saudara sedang menaikkan imun. Tubuh saudara itu sedang menaikkan imunnya. Saudara, saya terlalu percaya imun itulah yang akan menangkal setiap virus yang datang. Karena corona ini tidak akan menyerang orang yang imunnya kuat. Dia akan menyerang orang yang imunnya lemah. Saudara, oleh sebab itu, kenapa dokter Menteri Kesehatan, siapa dokter? Derawan, saudara, itu ngomong begitu. Secara survei dokter sendiri ngomong begitu, saudara. Ditangkal dengan doa. Betul, karena apa? Waktu kita doa, yang pertama itu memang kita mengandalkan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tetapi yang kedua, menurut dari survei sendiri, dan anak saya juga ngomong hal yang sama, bahwa ketika kita berdoa memuji menyembah Tuhan, itu kita sedang menaikkan imun kita. Coba saudara banyak doa, kira-kira damai sejahtera enggak? Betul saudara? Coba saudara nggak usah doa, takutlah, inilah, itulah. Tapi ketika saudara semakin intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu saudara rasa damai luar biasa. Ngadepin apa-apapun tenang adanya. Saudara, jadi itu alasannya. Oleh sebab itu saya bersyukur saudara banyak doa, semoga saudara tidak takut dengan corona. Karena saudara percaya mengandalkan Tuhan. Dan berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Dalam Yunus 3 ayat yang keempat, dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, ada kata 40 hari. Niniwe diberikan kesempatan kepada Tuhan 40 hari lamanya. Untuk apa? Bertobat. Dan yang dilakukan oleh Raja Niniwe, mereka berpuasa, bahkan sampai binatang-binatangnya pun berpuasa. Anjing saudara puasa enggak? Ya, Niniwe itu 40 hari saudara, 40 malam. Binatangnya pun diajak berpuasa. Orang-orang berpuasa karena Tuhan memberikan kesempatan 40 hari. Saya berdoa, kalau Tuhan ngomong 40 hari lagi aku akan membuat Indonesia penuh dengan corona, saya percaya ketika kita berdoa 40 hari di tempat ini, di malam hari kita berdoa, pagi hari kita berdoa, kita mengerang, itu akan dilalukan. Amin. Amin saudara. Amin. Jadi rupanya doa kita on fire harus. Ada amin. Amin. Ayo doa. Doa, jangan saudara gini, gue coba-coba nyicipin. Gue datang sekali aja deh doa, nyicipin. Biasa aja.
Emang makan toprak, saudara? Nyicipin doa. Jangan. Ayo kita antusias dalam doa ini. Percayalah. Ini firman berbicara dengan sangat luar biasa. Tiba-tiba istri saya diingatkan tentang 40 hari dan saya mulai selidiki, saya cari. Dan saudara perhatikan dengan baik, banyak kata-kata itu. Niniwe diberi kesempatan 40 hari. Dan Yesus pun juga berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dalam Matius 4 ayat yang kedua. Ya, kemudian Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari di sana, 40 malam di sana. Dan saya percaya Bapak Ibu, di era Pentakosta yang ketiga nanti, seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, yuk kita baca sama-sama. Selesai doa ini, saya berdoa ayat ini terjadi atas saudara dan saya. Bahkan atas Indonesia. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Katakan amin. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa sama seperti Niniwe yang minta supaya Tuhan melalukan wabah corona dari Indonesia, seperti juga Musa supaya Tuhan tidak menghukum bangsa Indonesia. Kita berdoa. Jadi saya percaya dalam doa ini kita harus semangat, saudara. Ya, kita harus semangat. Jangan kita loyo. Pokoknya betul-betul kita harus semangat. Amin. 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 Saudara, jangan sia-siakan Anda datang di tempat ini. Jangan sia-siakan. Kalau saudara rasa letih, lesu, minta Tuhan beri aku kekuatan malam hari ini untuk aku sujud di hadapanmu. Dan jangan tidak percaya. Sebab ketika nggak percaya, bayangin 1 hari, 1 tahun balasan Tuhan. Mau kita muter-muter di padang gurun 40 tahun. Usia kita udah 40, muter-muter 40, belum nyampe selesai juga ada pulang ke surga dulu, saudara. Iya kalau ke surga, kalau nyangsang di genteng, saudara. Iya karena nggak percaya kok. Ya, ayo sama-sama kita sujud di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita berbahasa roh, saudara berbahasa roh, bangun roh saudara. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita. Amin. Kami, kita menyembah Tuhan kembali. Kita memuji Tuhan kembali. Masuk dalam penyembahan yang di oh, haleluya. Terima kasih buat pengertianmu. Terima kasih Tuhan. 40 hari ini kami tidak akan sia-siakan. Secara daging mungkin kami capek, kami lelah. Tapi secara roh kami akan kuat. Karena hidup kami mengandalkan Tuhan. Kami pertahankan Indonesia di hadapan-Mu. Kami minta Tuhan, kalau saat ini Indonesia sedang menghadapi tekanan, dunia sedang menghadapi kekacauan, ketakutan dengan adanya virus corona. Tuhan, aku percaya anak-anakmu di GBI House of Miracle ini merendahkan diri di hadapan-Mu. Satu hal yang kami minta, lalukan Indonesia dari serangan ini, dari wabah ini.
lepaskan roh saudara menyembah. Ingat saudara, Indonesia ada di tangan doa-doa saudara. Indonesia ada di tangan saudara. Lewat doamu, mari angkat suaramu sembah Dia. Seperti Kau memperingatkanmu untuk membangun bahtera. Jikalau Tuhan izinkan Indonesia mengalami wabah ini, aku percaya orang-orang seperti itu akan diselamatkan.
Pulihkan bangsa kami. Bentengi bangsa kami. Kami membentengi bangsa kami dengan doa-doa kami malam hari ini. Kami membentengi bangsa kami dengan doa-doa kami malam hari ini. Kami bentengi bangsa kami dengan permohonan doa kami di hadapan, dengan doa puasa kami, Tuhan. Jauhkan dari wabah yang menyerang dunia ini. Jauhkan dari wabah yang menyerang dunia ini. Perhitungkanlah doa-doa kami malam hari ini, ya Allah. Mari masing-masing mau berdoa buat Indonesia. Masing-masing saudara berdoa buat negeri ini, supaya orang tahu bahwa dengan Tuhan sedang berdoa buat Indonesia. Indonesia, ya Tuhan.
berfirman, maka firman itu terjadi. Engkau yang bersabda, sabda itu tergenapi, ya Tuhan. Malam hari ini kami lebih dari 2 orang yang berkumpul dalam nama-Mu Bapa. Kami merendahkan diri kami, ya Tuhan. Kami menangisi bangsa kami. Kami menangisi penduduk negeri ini, ya Tuhan. Berikan kesempatan Bapa. Beri belas kasihan dan kemurahan hati-Mu, Tuhan. Kiralah bayar syaralah waralah 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 bayaralah bayaralah waralah. Biarlah melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi, ya Allah, sungguh kami masuk dalam dimensi yang baru. Kami mulai melihat kemuliaan-Mu semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Mujizat-Mu semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Pertolongan-Mu semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Karena Engkau Allah, ya Tuhan. Siapakah dapat disejajarkan dengan Engkau, ya Tuhan? Tak seorang pun. Engkau satu-satunya pemilik kehidupan manusia. Malam hari ini kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih peristiwa demi peristiwa yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah, kami turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini, mendatangkan kebaikan bagi penduduk negeri ini, ya Tuhan. Lewat hal-hal yang terjadi, kami diubahkan oleh Engkau, ya Tuhan. Kami dibaharui oleh Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa, Tuhan. Berikan kasih-Mu atas setiap penduduk negeri ini, ya Tuhan. Sehingga setiap kegaduhan yang terjadi, kepanikan yang terjadi, tidak membuat semua orang menjadi kalap, ya Tuhan. Tapi biar melewati peristiwa demi peristiwa, Tuhan, mereka semakin mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk daerah demi daerah, kota demi kota, ya Tuhan. Oh, desa demi desa yang ada, Bapa. Kami melepaskan berkat juga, Tuhan, untuk setiap daerah-daerah yang hari-hari ini terdampak dengan virus yang ada, ya Tuhan. Kami bersepakat meminta belas kasihan-Mu, ya Tuhan, KMT, ya Tuhan. Oh, Rabaya Syaralapa, mereka yang dipenuhi Tuhan, mereka yang Tuhan izinkan mengalami wabah demam berdarah, ya Tuhan. Kami bersepakat berdoa juga untuk setiap mereka, ya Tuhan. Mujizat-Mu itu pasti terjadi, mujizat-Mu masih ada dan terus terjadi atas penduduk tempat itu, ya Tuhan. Biarlah Bapa Tuhan memberkati semua praktisi medis yang ada, ya Tuhan. Peralatan yang ada, Bapa. Bahkan Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu juga atas mereka, ya Tuhan. Kalau ada di beberapa tempat, ya Bapa, mulai timbul, ya Tuhan, mulai ditemukan kasus-kasus tentang corona, Bapa. Kami sepakat meminta Engkau Allah dan tetap Allah, Engkau Tuhan dan tetap Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, ya Tuhan. Beri hikmat kepada setiap orang-orang yang ada di Indonesia khususnya, ya Tuhan. Mereka, Tuhan, boleh tetap percaya kepada Tuhan, namun mengubah gaya kehidupan mereka, ya Tuhan. Mereka boleh memproteksi diri mereka, ya Tuhan, dan hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu, dan hidup memuliakan Engkau, ya Tuhan. Apa yang mereka alami, apa yang kami alami, apa yang kami dengar tidak membuat kami menjadi gentar dan takut, sebab kami percaya Engkau Tuhan bersama dengan kami. Bahkan lewat peristiwa demi peristiwa yang terjadi, Tuhan, berita-berita yang kami dengar membuat kami semakin lekat dengan Engkau. Kami akan terus berdoa bagi Indonesia, Tuhan. Kami terus akan berdoa bagi penduduk negeri ini sampai sesuatu terjadi, sampai sesuatu terjadi. Tak akan kami lepaskan, ya Tuhan, sampai sesuatu terjadi, ya Allah. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup. Tidak ada barang sesuatu yang mustahil bagi Engkau, ya Tuhan. Dan tidak ada barang sesuatu yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu dan mengasihi Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami mengikat setiap kuasa roh intimidasi, roh ketakutan, roh kepanikan, roh huru hara. Kami mengikat dan mematahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Allah
Allah kami dahsyat, Allah kami gagah perkasa, Allah kami luar biasa, Allah kami sanggup berjalan keluar. Ada kebebasan, kelepasan yang terjadi. Dengan iman kami juga mau berkata malam hari ini, yang sakit telah disembuhkan. Karena Allah kami dahsyat, hidup Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tenangkan dan teduhkan hati kami setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Kami boleh bergaul intim dengan Engkau ya Tuhan, lewat pujian penyembah, lewat pembelajaran firman Allah. Kami boleh berendam dalam firman-Mu. Sampai Kau dapati Tuhan, kehidupan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Kami akan terus naik dan tidak turun. Bahkan Kau menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Bila kehidupan kami sungguh menjadi garam dan terang yang berfungsi maksimal bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami melepaskan berkat untuk bangsa kami, pemimpin di negeri ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Kalau saat ini sedang dibangun rumah sakit khusus untuk mengantisipasi penyakit dan virus corona ya Tuhan, kami minta campur tangan-Mu ya Bapa, campur tangan-Mu Tuhan. Beri hikmat atas mereka Bapa. Mereka boleh mengerjakan bagian tugas mereka dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya perlindungan darah-Mu nyata atas setiap mereka. Perlindungan darah-Mu nyata atas penduduk negeri ini. Terima kasih. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Setiap benih perpecahan yang dikeringkan atas negeri ini, sepakat sehati. Benih perpecahan itu, percideraan itu kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih dari surga memenuhi setiap hati. Kasih dari surga memampukan kami menerima semua perbedaan dan dari hidup dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Pulihkan
Tuhan, bahwa melalui doa kami akan terjadi Pentakosta ketiga di tempat ini. Oh Tuhan, aku percaya setiap lutut akan bertelus, setiap lidah akan mengaku. Dan khususnya Kau juga memakai generasi Yeremia ya Tuhan. Kau pakai mereka, lengkapi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya setiap doa yang kami naikkan setiap malam di tempat ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kau berkati Indonesia untuk mengalami Pentakosta ketiga ini Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan, Ku gerakkan setiap roh-roh doa dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan berada. Aku percaya akan terjadi kegerakan doa yang dahsyat dalam negeri ini, sehingga sungguh-sungguh terjadi juga Pentakosta ketiga. Dan sebab Tuhan akan mencurahkan roh-Nya secara luar biasa atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan beristirahat dalam tidur jaga kami. Tuhan, aku percaya perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Hamba-Mu berdoa buat mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Lindungi mereka, sama seperti Engkau melindungi Nuh Tuhan dari segala ancaman yang ada. Oh, sama seperti Engkau juga mengalahkan Goliat yang ada. Demikian juga mereka juga akan keluar menjadi umat lebih dari pemenang. Terima kasih, berikan hikmat marifat Tuhan untuk mereka tetap berjaga-jaga ya Tuhan. Untuk mereka tetap menjaga kondisi badan mereka, supaya sungguh-sungguh mereka dalam keadaan fit, mereka dalam keadaan yang kuat. Imun mereka ketika mereka berdoa di tempat ini, kami percaya imun dalam tubuh kami pun akan meningkat, sehingga segala virus pun akan dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak kami yang di dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan berkati, Tuhan juga tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Demikian juga dengan tempat usaha kami, usaha dagang kami. Tuhan, aku percaya Engkau membuat perbedaan Tuhan. Engkau buat perbedaan kami ini sebagai anak-anak Tuhan, akan Tuhan buat naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kiranya segala berkat itu terus menyertai kami, sama seperti doa Yabes. Demikian juga kami katakan dengan iman kami. Sebelum kita menerima berkat, ada satu hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kesehatan kita. Minum vitamin, saudara, ya, perbanyak minum vitamin. Yang kedua, vitamin C khususnya. Ya, vitamin C khususnya saudara konsumsi, ester C dan lain sebagainya, banyak vitamin C. Kemudian juga multivitamin, ya saudara juga minum. Nah itu akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Dan juga 10 hari ke depan, selama 10 hari saudara minum imbus, ya.
Itu saudara minum supaya ya kita memperkuat pertahanan tubuh kita. Ya, ekstraksi berapa? 30.000 ya satu ini ya. Hah? 55. 45. Kok mahal? Oh, 30 isinya. Oh, ya, nggak apa-apa. Pokoknya kita minum setiap hari. Ya, itu 3 kali ya, pagi, siang, sore kalau nggak salah. Saudara minum supaya tetap kita harus pakai hikmat. Amin. Ya, amin. Saudara nggak mau salaman, nggak apa-apa. Mau salaman pun nggak apa-apa, saudara ya. Jadi jangan saudara kaku nantinya. Kalau nggak mau salaman tangan, salaman kaki. Nggak apa-apa juga ya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah segala berkat yang terbaik bersumber dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua percaya menerima berkat bersama, katakan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, dan sukses menyertai saudara. Yesus memberkati. Disediakan kue-kue dan kopi atau apa. Terima kasih buat yang nabur makanan dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. God bless you all. God bless you. God bless you. Wow, banyaknya luar biasa yang antusias doa untuk bangsa dahsyat. Pemulihan pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus.